Kita awali Kompas Siang, Saudara, dari kasus insiden baku tembak antar polisi di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, dinilai oleh Menko Polhukam Mahfud MD ada kejanggalan. Mahfud MD minta kasus ini ditangani serius dan transparan. Kapolda Jambi Irjen Ahmad Wibowo mendatangi rumah keluarga Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Mabes Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kapolda Jambi memberikan dukungan moral dan doa atas insiden yang merenggut nyawa Brigadir J. Kapolda juga memberikan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan bagi anggota keluarga yang saat ini masih dalam keadaan syok. Dalam pertemuan itu, pihak keluarga menduga ada sejumlah kejanggalan dan meminta agar kasus ini dapat diproses secara transparan agar keadilan dapat ditegakkan. Yang juga menjadi sorotan adalah kondisi istri Kadif Propam, Putri Verdi Sambo, yang menjadi saksi korban dalam insiden ini. Menurut Novita Tandri, psikolog yang mendampingi istri Kadif Propam, saat ini kondisi istri Kadif Propam masih belum stabil dan mengalami trauma yang cukup berat karena menurut pengakuannya sempat mengalami kekerasan seksual. Keadaan Ibu Putri Chandrawati saat ini secara fisik baik-baik saja, tapi secara psikologis kurang baik-baik saja nih. Mas Iksan, karena semalam saya bertemu dengan beliau di kediaman pribadi Ibu Putri, keadaannya memang masih sangat tidak stabil, masih menangis, sedih, kalau perasaan ditanyakan ya, sedih, malu, lalu ada catatan di sini saya catat, takut bertemu dengan orang. Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyoroti insiden baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Mahfud menyebut ada banyak janggalan dalam kasus ini. Untuk itu, dia meminta kasus ini ditangani dengan serius. Mahfud juga mengatakan, langkah Kapolri membentuk tim investigasi yang melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengusut kasus ini sudah tepat. Mahfud juga menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya, ada Gatot Edi, ada Doviri, kemudian ada Pak Wisnu, lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Verdi Sambo. Menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, pihaknya belum dilibatkan langsung dalam tim gabungan penyelidikan insiden baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun Komnas HAM menyatakan akan memantau dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Ini belum, kami belum mendapatkan penjelasan resmi dari rekan-rekan kepolisian. Tapi kami menyambut baik spirit dari keterbukaan dan akuntabilitas. Karena ini penting sekali. Sederhana kok, apakah diajak ataukah tidak, pasti kami akan monitoring kasus ini. Karena pentingnya adalah mendorong kepolisian semakin lama semakin baik. Ya, kami lagi monitoring perkembangannya. Ya, sekarang masih di media dan sebagainya, termasuk juga berbagai dinamika yang dilaporkan kepada publik oleh kepolisian. Baik. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP Trimedia Panjaitan menyebut berkas kasus harus segera ditarik dari Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh Mabes Polri agar penanganan kasus bisa lebih komprehensif. Berkasnya ditarik dari Polres Jakarta Selatan ke Mabes Polri, karena kan ini sudah menjadi isu nasional. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah meminta kasus ini diusut tuntas. Nah, kalau itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, khawatirnya ada ewu pakewu. Karena Kapolres Jakarta Selatan itu kan pangkatnya Kombes. Sementara Kadif Propam pangkatnya Bintang 2, Irjen Pol. Sehingga saya pikir perlu ditangani oleh pihak Mabes. Tanggal 8 Juli, dari kronologi Polri, insiden adu tembak terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang melibatkan dua barada pengawal keluarga Kadif Propam, yaitu Brigadir J dan Brigadir E. Menurut keterangan polisi, Brigadir J masuk ke dalam kamar istri Kadif Propam dan melakukan kekerasan seksual terhadap istri Kadif Propam, dan diketahui Brigadir E hingga terjadi adu tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J.
Namun menurut keterangan keluarga ada sejumlah kejanggalan dari insiden ini. Salah satunya rilis yang dilakukan oleh polisi, yaitu tanggal 11 atau 3 hari setelah insiden terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, perkembangan terkini terkait dengan penyelidikan kasus adu tembak antar polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta. Francisco, selamat siang. Apa perkembangan terkini dari penyelidikan kasus adu tembak ini? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Anda pada siang ini, Niluh dan juga saudara, kami akan menggarisbawahi pernyataan ataupun juga keterangan pers yang sebelumnya Anda sebutkan tadi adalah terkait masalah usut tuntas, kemudian adu tembak antara polisi, Brigadir J dan juga Brigadir E di rumah singgah Kadif Propam Polri yaitu Irjen Verdi Sambo pada hari Jumat yang lalu, di mana ini juga sudah kemudian menyita perhatian dari Presiden Joko Widodo hingga kemudian Menko Polhukam Mahfud MD karena syarat akan kejanggalan. Tentunya sejumlah proses dilakukan, mulai dari olah TKP ataupun juga pemeriksaan dan pengumpulan sejumlah barang bukti dari Polres Jakarta Selatan ataupun juga pihak dari Bareskrim Polri. Dan setidaknya kalau kami pantau setidaknya sudah dilakukan sejumlah olah TKP, khususnya adalah di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, di mana menjadi rumah singgah dari Kadif Propam Polri yaitu Irjen yang menewaskan Brigadir J dalam insiden adu tembak ini. Dan yang cukup menarik, tadi juga sempat Anda sebutkan juga dalam paket pengantar bahwa ada sejumlah kejanggalan juga yang dinilai oleh pihak keluarga dari rilis kasus. Kemudian kalau kita melihat kemudian jasad yang ditemukan oleh pihak keluarga ini mulai ditemukan luka lebam ataupun juga sayatan, dan dari tempat kejadian perkara sendiri di mana CCTV-nya ini tidak aktif selama 2 minggu, dan kemudian setelah hari Jumat atau tepatnya setelah insiden terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir J pada hari Sabtu, dilakukan kemudian penarikan dekoder di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan. Inilah kemudian sejumlah kejanggalan yang perlu ditelisik lagi ataupun pemeriksaan yang dilakukan. Terlebih kalau kita melihat pada konferensi pers kemarin, Niluh dan juga saudara, sudah dibentuk tim khusus yang melibatkan tidak hanya dari pihak Polri saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, mulai dari Kompolnas hingga Komnas HAM, sehingga diharapkan dengan pelibatan unsur-unsur eksternal ini dapat membuat fakta-fakta atau proses pemeriksaan ini dapat memberi kesimpulan terhadap kasus ini. Niluh. Ya, terkait tadi soal pelibatan Komnas HAM dan juga ada pelibatan dari Kompolnas. Sejauh ini bagaimana pelibatan dari dua institusi ini untuk menginvestigasi kasus ini? Apakah ada keterangan terbaru dari polisi? Baik, inilah kemudian yang masih kami nantikan sebenarnya, Niluh dan juga saudara, dan kami terus gali informasinya terkait dengan pelibatan dari internal dan juga eksternal dari Polri, dari tim khusus ini, baik dari Komnas HAM ataupun juga Kompolnas, karena hingga saat ini pun dikatakan dari pihak Polri sendiri bahwa setidaknya sudah memeriksa ataupun juga melakukan pendalaman, baik itu dari hasil otopsi, saksi dan juga olah TKP. Namun memang sejumlah hal kemudian disebutkan, misalnya saja poin pada saksi ini, siapa saja kemudian saksi yang diperiksa ini masih belum dirilis kepada kami awak media, Niluh, sehingga ini yang masih kami nantikan, siapa-siapa saja kemudian yang nanti akan diperiksa ataupun juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian ataupun juga Kompolnas dan juga Komnas HAM agar kembali kasus ini bisa transparan, objektif dan akuntabel. Dan terkait dengan hal ini juga memang meskipun kemudian penyelidikan atau pemeriksaan masih dilakukan di Kapolres Jakarta Selatan, namun nantinya hasil rekomendasi khususnya dari pihak eksternal ataupun juga dari internal ini bisa menjadi tindak lanjut atau upaya-upaya untuk ke proses berikutnya atau dalam hal ini ada ke penyidikan untuk mengungkap siapa kemudian tersangka ataupun orang di balik kemudian tewasnya dari Brigadir J. Jadi masih kami nantikan bagaimana kemudian perkembangan kasus ini ke depannya, Niluh. Baik, Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta.